Senang sekali kita berjumpa lagi di podcast di SMA Unggul Cut Nyadin Langsa yang bertempat di Perumnas ini. Nah, alhamdulillah kita telah hadir bintang tamu kita ya, seorang guru olahraga yang mengajar di SMA Unggul Cut Nyadin Langsa ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat. Ya, ini dengan Pak Zulfikar gitu ya. Masya Allah, udah lumayan lama juga mengajar di sini ya. Sekitar 7 tahunan lah. 7 tahunan, Masya Allah, udah pro lah kata zaman-zaman kata anak zaman sekarang gitu ya. Nah, jadi di sini Bapak berhubung guru olahraga ya. Iya betul. Jadi ini kita pengen sharing-sharing masalah kesehatan bagi siswa atau santri yang ada di sini. Ya, gitu kira-kira. Untuk pertanyaannya tipis-tipis dulu nih Pak. Jangan tebal-tebal kali nanti. Agak tegang kali nanti kan. Nah, yang pertama itu Pak Zulfikar ini bagaimana melihat tentang keseharian mereka, kesehatan mereka, kebugaran mereka yang ada di sini? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya bagi Tengku Reja dan SMA Unggul, keluarga SMA Unggul semuanya. Di sini saya melihat, saya sudah lama melihat anak-anak kita sendiri ya. Saya nggak bercerita tentang anak-anak luar, tapi saya menceritakan anak-anak kita sendiri yang di asrama. Kebanyakan dari mereka itu, karena ini asrama, jadi semuanya itu harus mereka yang manage. Mereka yang mandiri, harus yang mandiri. Semuanya mandiri tanpa ada orang tua yang memperhatikan. Jadi mereka ini harus mandiri. Itu yang harus pertama yang mereka lakukan adalah harus mandiri, ya harus dari diri sendiri. Bagaimana mereka harus memahami itu konsep tinggal di asrama dan tinggal sendiri. Jadi pola pikir mereka itu harus berubah. Aku tuh harus mandiri gitu, sehingga penyakit-penyakit yang ada di asrama kebanyakan itu penyakitnya seperti gatal, ya, habis itu pola makan dan pola hidup. Jadi bicara tentang pola makan, kebanyakan sebenarnya asrama kita ini telah menyediakan makanan yang sehat dan higienis. Tapi itulah kembali lagi ke anak-anak. Mereka kurang memperhatikan tentang pola makanan sehat dan minuman yang sehat. Pola makanan ya. Pola makanan dan minuman itu satu tuh. Yang mana pola makanan kita, anak-anak kita ini kebanyakan mereka sering mengkonsumsi itu mie instan. Jadi di mana mereka malam itu kadang lapar, ya mencari yang instan, mie instan, sehingga itu yang sulit, yang membuat kesehatan mereka itu menjadi tidak bagus. Apalagi cuaca yang bulan yang lalu yang kita lihat bersama ya gereja ya, hujan ya setiap hari itu, itu sehingga kondisi tubuh sering drop. Didampingi tidak adanya makanan yang sehat, konsumsi yang lain-lain, ya sehingga itu mereka sering sakit. Jadi makanya kadang anak-anak itu yang udah kita larang. Sebenarnya di dalam pembelajaran saya sering sharing-sharing ataupun menasihati dan kasih tahu tentang bagaimana pola hidup makanan sehat. Nah itu salah satunya Indomie. Yang kedua yang anak-anak ini yang sulit dijauhkan adalah minuman. Nah ini minuman yang sangat luar biasa, fatal sekali. Karena apa? Di anak-anak kita sering minuman botol dan saset. Kurang baik bagi ginjal kita sendiri. Karena apa? Di dalam minuman botol dan saset itu terdapat sari gula yang sangat tinggi. Sehingga itu minuman yang merusak ginjal kita. Apalagi keseringan rutin tiap hari. Itu dia. Di dalam penelitian banyak mengatakan ketika minuman botol ataupun minuman saset dicampur susu itu yang sangat lebih bahaya lagi. Bahaya Pak. Itu yang enak Pak masalahnya. Itulah. Jadi saya tanya lagi sama Tengku Reja, makanan racun apa yang gak enak?
Makanan racun apa yang nggak enak? Makanan dan minuman yang mengandung racun yang nggak enak. Yang nggak enak. Kayaknya enak semua ya. Enak semua, betul. Masya Allah. Nah, itu dia. Jadi itu yang selalu saya tantang bagian anak, makanan racun yang mengandung racun ya, artinya mengandung racun, makanan dan minuman apa yang enak semuanya tidak ada, semuanya enak. Iya. Karena apa? Contoh, kita kasih contoh, Indomie enak, gorengan enak, ya, makanan tempat saji enak. Contoh minuman botol, minuman saset. Nah, kita nggak boleh bilang merek. Iya, benar-benar. Botol dan saset itu mengandung semuanya enak. Nggak ada contoh kayak botol minuman apa namanya teh yang botol itu. Teh botol ya. Ya. Kok kita buat di rumah? Contoh kita buat rumah, kita masukin botol, besok kita minum pasti kita nggak mau minum lagi. Iya, udah basi. Ada basi. Jadi kenapa sekarang minuman botol sekarang tidak basi? Iya, benar juga, Pak. Betul kan? Berarti ada kandungan yang di dalam. Nah, pengawetnya berarti. Itu dia yang logikanya yang kita logika yang harus kita pikir adalah itu dia konsep dasarnya. Jadi sehingga anak-anak itulah makanan yang enak yang hari ini bukan hanya di asrama sebenarnya, tapi di luar pun banyak. Sekolah lain demikian juga. Lebih banyak sebenarnya, bukan hanya di asrama, tapi di luar sana lebih banyak lagi yang konsumsi minuman botol dan saset. Itu yang membuat terkadang kita ngedrop ataupun sering sakit-sakitan sehingga cuaca yang cuaca dingin kita minum es kan gitu. Jadi kondisi badan kita makin drop, bukan makin sehat. Nah, itu dia membuat terkadang anak-anak ini sedikit demam ya. Istirahat juga terpengaruh terhadap tubuh kita. Jadi sehingga dengan kita kondisi lelah, kita sering belajar pagi siang malam, tidak diiringi dengan istirahat yang cukup, anak-anak tidak habis pulang ngaji langsung tidur, dia masih bermain-main dulu, kadang sampai jam 1 jam 2, sehingga itu yang dapat mempengaruhi kesehatannya. Jadi makanya dari sekarang mulailah bagaimana istirahat yang cukup. Dengan kita banyak istirahat, konsentrasi kita ketika pagi hari itu semakin meningkat. Jadi kalau kita sering begadang, konsentrasi paginya kita itu buyar buruk, sehingga terpengaruh dengan yang namanya kondisi tubuh, artinya kebugaran. Orang bugar udah tentu sehat. Orang sehat belum tentu bugar. Beda berarti, Pak. Beda. Itu dah makanya beda. Mana tadi orang bugar? Orang bugar sudah tentu sehat. Orang sehat belum tentu bugar. Bugar itu memang udah tentu sehat. Orang sehat belum tentu bugar. Kenapa? Orang sehat memang kita sehat berjalan, tapi kebugaran kita itu sering ngantuk. Itu ciri-ciri orang tidak bugar. Fisiknya nampak gitu. Orang ngantuk, lesu, malas di pagi hari, itu ciri-ciri orang tidak bugar. Tapi kalau kita bugar di pagi hari, kita semangat, belajar semangat dengan ceria. Itu dia nampak. Jadi ketika nanti dapat anak-anak yang sering tidur, yang sering muak pagi hari, itu berarti ciri-ciri anak yang tidak bugar. Kurang istirahat pagi. Itu dia tuh Ibu dari saya. Jadi ini mengenai istirahat ya, yang lebih tepatnya mungkin istirahat yang terbaik itu tidur ya Pak, ini benar? Tidur ya, itu untuk pola tidur yang benar menurut ilmu olahraganya bagaimana? Menurut ilmu kesehatan maksud saya. Jadi kalau tidur itu minimal 6 jam sampai 8 jam. Untuk umur berapa itu Pak? Itu semua umur. Semua umur ya. Jadi tidur yang cukup 6 sampai 7, 6 sampai 8 itu tidur yang cukup. Jadi diperkirakan jam 10 ataupun jam 11, paling telat ya jam 11. Jam 11 karena apa, subuh kan bangun. Jadi kalau kita tidurnya telat, ya subuhnya jam berapa kan gitu. Jadi harus istirahat tuh jam 10, jam terakhir telat jam 11. Jadi sehingga kita mendapatkan pola istirahat yang cukup, diiringi dengan kalau bisa tambahan sedikit lagi adalah ketika tidur usahakan lampu dimatikan. Gitu ya. Karena apa? Karena dapat mempengaruhi mata kita. Ketika mata kita itu tidak beristirahat, semua organ itu ketika tidur beristirahat juga. Jadi ketika ada cahaya
mata itu kurang beristirahat. Karena apa? Dia masih ada yang istilahnya yang Yang dilihat, dikerjakan gitu. yang dikerjakan. Karena apa? Contoh kalau kita lihat, kita seperti ini, kita terpejamkan mata melihat keluar, pasti kayak ada merah. Tapi kalau kita tutup seperti ini, pasti agak gelap. Nah, itu logikanya. Siap. Nah, itu menurut saya yang itu. Jadi makanya diiringi dengan usahakan tidur mematikan lampu ataupun cahaya kecil lah. Jadi redup, minimal redup. Jadi sehingga mata itu tidak bekerja lagi, dia langsung istirahat juga sama seperti organ yang lain gitu. Mungkin itu iya, saya pernah dengar juga itu dalam kitab juga nih menyinggung sedikit masalah agama ya. Karena kalau di dalam kitab itu sunnah ketika tidur matikan lampu, Pak. Mungkin itu hikmahnya mungkin. Iya, di situ mungkin. Itulah makanya kadang sinkron di dalam olahraga, di dalam agama terdapatlah olahraga. Itu. Makanya terkadang orang mensepelekan itu. Iya, benar. Padahal itu kembali lagi ke kesehatan dia gitu. Nah, itu dia. Benar. Di samping juga kalau dari segi yang lain itu kita melihat ada unsur penghematan juga dari segi listrik. Iya benar. Jadi orang tua tidak banyak membebankan biaya ini ya, listrik ya. Saya teringat kisah dari guru saya di pondok dulu kan. Itu beliau baca satu kitab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu marah terhadap orang yang rumahnya itu masih tengah malam masih hidup lampu. Nah, jadi ditegur, Assalamualaikum, ditegur. Ini lampu kok nggak hidup ini? Kok nggak hidup? Maaf, kok masih hidup? Nah, tolong matikan nih. Ini kan posisinya Sayyidina Umar ini kan kalau sekarang mungkin presiden. Nah, jadi sampai sedetail itu harus diperhatikan kesehatannya, gitu, ekonominya dalam hal yang tadi. Jadi manfaatnya sangat banyak, Pak. Manfaat banyak dan mudaratnya pun banyak juga kan. Kalau ketika kita hidupkan lampu, mudaratnya adalah lampu hidup, beban listrik pun hidup, dan kesehatan pun jadi mudarat juga. Dan makruh hukumnya, Pak. Makruh ya. Karena kalau dimatikan sunnah, lawan sunnah itu kan makruh. Jadi makruh menghidupkan lampu ketika tidur. Masya Allah. Saling keterkaitan antara agama, kesehatan dan lain-lain. Begitulah ilmu, Pak. Banyak yang mungkin agama terkaitan dengan olahraga itu banyak. Mungkin nanti lain kali kita kupas lagi tentang apa namanya kaitan olahraga dengan agama ya. Mungkin lebih banyak kalau kita kaji lagi, mungkin lebih banyak lagi ya. Mungkin hari ini topiknya cuma itu aja dulu. Ini aja dulu mungkin ya. Nah, berarti itu aja untuk hari ini ya. Masya Allah, yang dapat kita ambil atau petik dari pertemuan kali ini bersama Pak Zulfikar adalah menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan, kebugaran dengan menjaga pola makan yang baik dan mengatur hidup dengan apalagi tadi Pak lupa dengan istirahat yang cukup. Nah, karena orang yang bugar sudah pasti sehat ya Pak, itu yang saya ingat tadi. Dan orang yang sehat belum tentu bugar. Nah, seperti itu aja mungkin, dan sampai sini saja podcast kita kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih patah-patah.